berusaha untuk tetap menyayangi meskipun dia pernah disakiti. Inilah puasa itu. Ketika diumpat, ketika dikucilkan, ketika difitnah, dia katakan apa? Inni shaim, aku sedang berpuasa. Yang keluar adalah senyuman. Meskipun dia tak dihargai, dia berkata apa? Inni shaim, aku sedang berpuasa. Alhamdulillah, ya Allah, aku bisa mampu menjaga diri. Kenapa jamaah? Meskipun kita memberi tidak dibalas, meskipun kita menghargai dibenci, meskipun kita tetap menyayangi sekalipun sering disakiti, tapi yakinlah ada saatnya Allah menghargai setiap kebaikan yang pernah kita lakukan, dan setiap kebaikan itu tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Karena sibukkan diri kita untuk pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terlalu menyibukkan diri dari pandangan sesama makhluk. Karena ridon nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia adalah keinginan yang mustahil bisa untuk kita capai. Maka belajar dari puasa ini, la yarahu illallah, tidak ada yang mampu menyaksikannya kecuali pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu amalun fil batin, karena sesungguhnya puasa itu adalah amaliyah batin kita, bisabril mujarrad, penuh dengan perjuangan dan penyucian, didasari dengan kesabaran. Bismillahirrahmanirrahim. Padahal mukarram falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia nyampah sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru Ramadan syahrul syiyam wal qiyam lil mu'minin, walladzi unzila fihi al-Qur'an shifaa'un wa hudan wa rahmah lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Hubbatul mukarramin, para jamaah, para muhibbin, pecinta ilmu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah wa syukrulillah, pada pagi hari ini atas nikmat dan anugerah dari Allah, kembali kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat, dalam bimbingan iman dan Islam, sehingga kita berjumpa dalam satu majelis yang mulia, majelisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada beliau dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Labbaik Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammadin wa ala
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul ya Habib salam alaika salawatullah ala anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru wa ghali anta misbahus suduri sallallahu sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, di bulan yang suci ini kita masih diberikan oleh Allah iman dan Islam yang selalu ada di dalam ruhani kita, karena niki adalah nikmat terbesar dari Allah kepada kita semua yang melebihi daripada seluruh dunia beserta isinya. Dan kita bersyukur dengan mengucap alhamdulillahi rabbil alamin. Dan mudah-mudahan puasa yang kita jalani, qiyamul lail yang kita lakukan selama Ramadan tahun ini, Allah jadikan menjadi ibadah terbaik dalam sisa hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sami jamaah rahimakumullah. Hari ini kita bahas bagaimana tentang rahasia-rahasia daripada puasa ketika ditinjau daripada ilmu hakikat dari karya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Yafragu lis-shaim jazauhu ifragan wa yukharifu jazafan. Allah subhanahu wa ta'ala telah mempersiapkan bagi mereka yang berpuasa itu suatu balasan yang dirahasiakan oleh Allah, karena itu adalah merupakan hak yang kembali pada diri Allah. Jadi Bapak Ibu, tidak ada ulama, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tahu apa ganjaran puasa yang Allah siapkan dalam diri hamba-hamba yang beriman itu. Kenapa? Karena puasa itu hakikatnya adalah untuk Allah, bukan untuk kita. Puasa niki adalah Allah yang akui. Fa innahu li
wa ana alladzi ajzi bihi. Itu untukku kata Allah, dan mutlak aku yang boleh membalas pahala puasa itu. Makanya pahala puasa ini nggak bisa diambil oleh siapapun. Kalau sholat kita bisa diambil oleh orang yang pernah kita zolimi, sedekah kita, zikir kita, haji kita, zakat kita, umroh kita. Ketika kita pernah menzolimi orang lain, maka pahala-pahala ibadah itu bisa diambil oleh mereka, kecuali pahala puasa. Karena puasa ini langsung Allah yang simpan. Maka oleh sebab itu puasa ini mesti lebih baik daripada ibadah yang lain. Maka tidak ada artinya kita puasa di bulan Ramadan sementara hati kita masih menyimpan dendam kepada orang. Makanya di sini disebutkan wa jadirin bi ayyakuna kadzalik li'anna as-shaum innama kana lahu wa musyarrafan bin nisbati ilaih. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa itu adalah mutlak, tidak ada satupun dari rangkaiannya yang tidak diambil oleh Allah. Jadi bagus tidaknya puasa kita itu tetap Allah yang pegang. Itu jadi ibadah rahasia kita. Makanya puasa niki seperti yang sampaikan kemarin, puasa ini tidak bisa kita riakkan, tidak bisa kita pamerkan. Apa yang kita mau pamerkan sementara kita semua puasa? Coba sebut diri, aku puasa, puasa. Orang kita semua puasa. Maka tidak ada yang bisa diriakkan dari puasa kita. Kalau haji bisa kita riak, umroh bisa kita riak, sholat bisa kita riak, sedekah bisa kita riak. Sedekah sedikit foto, ya, tawaf sedikit foto, alhamdulillah baru selesai putaran kelima. Itu bisa kita riak dengan ibadah yang lain. Tapi kalau puasa tidak bisa diriakkan Bapak Ibu. Kenapa? Karena puasa itu kana lahu wa musyarrafan bin nisbati ilaih. Puasa ini adalah dalam pandangan Allah, sehingga dalam hati kecilmu itu Allah yang pandang. Lintasan-lintasan dalam kolbu kita Allah yang pandang. Lintasan dalam pikiran kita Allah yang lihat. Makanya disebutkan puasa itu adalah ibadah musyahadah, ibadah penyaksian. Yang menyaksikan kita Allah, dan yang kita saksikan dalam diri kita Allah. Makanya kalau kita udah berniat nawaitu sauma gadin an adai fardi syahri ramadana hazihi sanati lillahi ta'ala. Ketika niat ini sudah berkumandang Bapak Ibu, maka mutlak saat itu kita sudah mulai dalam pengawasan Allah. Makanya Imam Ghazali katakan paling afdol niat puasa itu kita sampaikan sejak selesai kita berbuka puasa malam itu, langsung pasang niat puasa esok hari. Karena ketika saat itu mulai kita pasang niatnya, sudah mulai kita ini sudah nggak berani ngelakuin dosa, sudah nggak berani berpikir negatif, udah nggak berani lagi untuk berpikir lintasan kolbu yang kira-kira memikirkan selain Allah. Kenapa? Karena saat itu Allah udah pandang kita lillahi ta'ala. Hingga apa yang terjadi? Jangankan makan dan minum, nyentuh makanan dan minuman saja kita tidak berani. Sila saya tahu itu di puasa Bapak. Tama bejok dalam pawon, pihak sarimi ngupi teduk-teduk, pas sugul betijuhun. Siapa yang tahu? Enggak ada. Tapi kenapa tidak berani kita?
Karena niat udah mengatakan lillahi ta'ala, Allah ngawasi saya. Ibarat niki ada CCTV, mau ngapain ada Allah. Mau berpikir negatif ada Allah. Mau ngelakuin hal yang curang ada Allah. Nah inilah hebatnya kekuatan niat. Bin nisbati ilaih, semua rangkaian dalam puasa itu dinisbahkan untuk Allah. Wa in kanatil ibadat kulluha, meskipun semua ibadah itu hakikatnya adalah untuknya. Lahu limaknayaini, itu ibadah yang kita lakukan dalam puasa itu memiliki dua makna. Nah di sini rahasianya. Kenapa sih orang berpuasa itu takut? Enggak kayak sholat. Padahal sholat itu lebih dekat lagi kita sama Allah, kita ngomongnya sama Allah. Tapi kenapa dalam puasa itu mutlak rasa takut kita ini luar biasa, menyentuh makan minum tidak berani. Ahaduhuma, yang pertama, an-nasaum kafun wa tarkun wa huwa fi nafsihi sirrun. Karena puasa itu adalah kafun, kita belajar menahan diri. Apa yang kita tahan? Ego kita, keakuan kita, kemasyhuran kita. Jangan sebut dirimu, sebut Tuhanmu dalam setiap aktivitasmu. Karena hakikatnya tidak ada yang kita punya, Bapak Ibu. Nggak ada yang kita punya. Harta nggak bisa dibawa mati. Hidup rahasia Allah. Sekarang kita hidup nggak tahu kapan kita mati. Bahkan diri kita ini, kita pun apa yang ada pada diri jasad ini bukan kita yang punya, tapi Allah. Makanya Allah kasih kita hidup, kita tidak tahu kapan hidup ini akan berakhir. Menunjukkan ini jasad bukan milik saya, tapi milik Allah. Inilah makna kafun itu, menahan diri dari ego, dari nafsu, dari keakuan, dari sifat basyariah, untuk diganti dengan sifat kehambaan. Aku ini lemahan. Makanya kita puasa niki Bapak Ibu, ndenara tebanggang dalam puasa itu nggak ada. Apa juga watarkun, puasa itu kita belajar untuk meninggalkan al-itraq. Apa maknanya meninggalkan ini? Meninggalkan diri dari hal-hal yang bisa membawa kita kepada arah dosa. Bukan dosa lagi, arah yang membawa kita menuju dosa. Sebelum kita berjalan, kita udah berpikir, kira-kira kalau aku jalan ke situ Allah ridho enggak? Allah ridhoi tidak? Dalam nurani kita sudah ada pikirannya, oh enggak mungkin Allah ridho, berarti enggak boleh aku jalan ke situ. Inilah al-itraq. Maka orang yang berpuasa itu wa huwa fi nafsihi sirrun, dan apa yang ada pada dirinya itu adalah rahasia Allah. Baik tidak puasamu, kata Imam Ghazali, rahasia Allah pada dirimu, dan itu rahasia dirimu pada Allah. Tidak ada yang tahu. Laisa fihi amalun yushahad, tidak ada amal dalam puasa itu yang bisa dipamerkan. Coba, apa tuh pameran puasa Bapak? Kalau kita pergi sholat bisa aja sorban baru kita pamer. Tapi kalau puasa, mau pamerin apa? Hakikatnya kita belajar pulang. Lamun tulik Bapak Ibu dengan riang gembira, dengan rasa tulus, dengan rasa ikhlas. Kenapa? Karena wasaumu la yarahu illallah,
karena puasamu itu tidak ada yang mampu memandang kepada kedalamannya kecuali pandangan Allah. Maka di sini kita belajar, kalau orang yang sudah masuk dalam makom ini menjadikan puasa itu adalah menjadi jalan penyaksian Allah kepadanya, dan dia merasa diriku dengan puasa ini aku mampu menyaksikan kebesaran Allah dalam diriku, maka apa efeknya? Dia belajar untuk tetap menyapa meskipun sudah dilupakan. Belajar untuk menyapa meskipun kita sudah dilupain sama orang. Assalamualaikum. Lagu dengan situ tersalam, jangankan jawab salam, ngeliat pun juga enggak. Assalamualaikum. Itu doang. Kira-kira berembe hidup do Bapak? Kecewa tidak? Enggak boleh kecewa. Karena meskipun enggak dijawab oleh dia, ada Allah yang jawab salammu. Paham maksudnya? Inilah puasa itu. Meskipun kau tak dihargai, ada Allah yang memandang amalmu. Meskipun kau sudah dilupa, ada kebaikan yang kamu sampaikan, ada Allah yang menilai amalmu. Ngapain kita susah-susah mencari ridho manusia? Ngapain kita susah-susah mencari ridho makhluk, Bapak Ibu? Ndek nak demen ja wah. Maka iya wajiban tiang, namun demen alhamdulillah, ndek wah anu. Kenapa? Enggak perlu kita sibuk mencari redonya manusia, tapi carilah redo yang maha menciptakan segala-galanya. Allahu la ilaha illallah. Allahu 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 Allah Allahu la ilaha. Maka orang yang puasa itu dia mampu belajar untuk tetap menyapa meskipun ia sudah dilupakan. Itulah hakikat kesabaran. As-saumu nisfus sabr, karena puasa itu adalah setengah daripada sabar. Kita belajar untuk tetap menyapa orang yang enggak senang sama kita, enggak apa-apa. Sapa mereka, tegur mereka dengan kebaikan. Karena meskipun tak dihargai, ada Allah yang menghargai amal kita. Maka itulah hakikat kesabaran dalam berpuasa. Dan yang nampak muncul dalam jiwanya apa? Mereka tetap mengasihi meskipun mereka tetap diabaikan. Dia mau demen apa enggak sama kita enggak penting, yang penting saya udah menebarkan kebaikan. Seperti yang tiang bilang kemarin, Bapak Ibu tahu kan jembatan itu enggak pernah berniat untuk dia bisa dibalas jasanya. Yang penting dia bisa menjadi wasilah menghubungkan orang lain untuk berbuat baik. Enggak apa-apa kita jadi jembatan kebaikan untuk orang lain, tapi jangan pernah merasa diri lebih baik daripada orang lain. Itulah puasa itu mengajarkan. Dihargai alhamdulillah, enggak pula dihargai juga alhamdulillah. Justru ketika kita tidak dihargai, di situ kita lihat keikhlasan kita. Ketika kita dihargai mungkin ada rasa bangga karena kita pernah membantu orang,
tapi ketika tidak dihargai, di situ kita merasa alhamdulillah ada Allah yang maha tahu tentang apa yang sudah saya perbuat. Jadilah wasilah kebaikan untuk kebaikan orang lain. Maka dia selalu belajar menyapa meskipun dia diabaikan. Maka dari Ramadan ini kita belajar apa? Mereka tetap menyayangi meskipun dia pernah disakiti. Ibu antok sayang pelungguh oleh semama anda. Sayang meskipun pernah disakiti. Ya. Kali sekali ibu sayang pelungguh sama suami meskipun pernah diduakan. Ibu-ibu ini luar biasa pak, luar biasa. Meskipun pernah disakiti, meskipun berapa kali bahkan diceritain keburukannya sama suami, meskipun enggak sadar itu suami pernah ngelukain hatinya, tapi hebatnya ibu-ibu ini meskipun pernah dia sakiti, tidak pernah wanita itu ndek nawah ndek priapang pelungguh dah. Tentu bu, woi hebat. Enggak pernah meskipun mereka disakiti. Yo tiang bapak ibu nggih tahadus bin nikmah. Kalaupun tiang ndak pernah berbuat salah sama istri, demi Allah berusahalah kita suami lebih dulu minta maaf kepada istri kita. Memang begitu tabiatnya. Karena apa? Lamun dengan tih dengan nina julungan yang maaf sekat. Susah pak. Maka disitulah kita. Artinya apa? Disinilah arti daripada ketulusan itu. Berusaha untuk tetap menyayangi meskipun dia pernah disakiti. Inilah puasa itu. Ketika diumpat, ketika dikucilkan, ketika difitnah, dia katakan apa? Inni shaim, aku sedang berpuasa. Yang keluar adalah senyuman. Meskipun dia tak dihargai, dia berkata apa? Inni shaim, aku sedang berpuasa. Alhamdulillah ya Allah, aku bisa mampu menjaga diri. Kenapa jamaah? Meskipun kita memberi tidak dibalas, meskipun kita menghargai dibenci, meskipun kita tetap menyayangi sekalipun sering disakiti, tapi yakinlah ada saatnya Allah menghargai setiap kebaikan yang pernah kita lakukan, dan setiap kebaikan itu tidak ada yang sia-sia. Tidak ada yang sia-sia. Karena sibukkan diri kita untuk pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan terlalu menyibukkan diri dari pandangan sesama makhluk. Karena ridon nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia adalah keinginan yang mustahil bisa untuk kita capai. Maka belajar dari puasa ini, la yarahu illallah, tidak ada yang mampu menyaksikannya kecuali pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innahu amalun fil batin, karena sesungguhnya puasa itu adalah amaliyah batin kita, bisabril mujarrad, penuh dengan perjuangan dan penyucian, didasari dengan kesabaran. Inilah rahasia puasa itu. Puasa adalah ibadah hakikat, karena di situ ada kebatinan dalam puasa kita, bermusyahadah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadzani, adapun yang kedua, rahasia yang disimpan oleh Allah dalam puasa itu, annahu qahrul li aduwillahi azza wa jalla. Kita puasa itu adalah kita berjuang
al-mujahadah. Berjuangnya bagaimana? Berjuang dalam mengalahkan musuh Allah pada diri kita. Apa musuh Allah itu? Syaitan. Kenapa? Fa inna wasilata syaitan asyahawat. Wasilah jalan yang dilepas godaan oleh setan pada diri kita ini dengan syahwat, dengan nafsu. Makanya kita sebelum masuk waktu buka puasa semua kita beli. Betul Bu? Betul? Coba makin yang berkata, ibu-ibu, selama pengeluaran pelungguh di bulan Ramadan ini, kira-kira pengeluarannya ibu-ibu meletus atau meledak? Meledak. Wih, Masya Allah. Kenapa? Karena keinginan kita nih, tabiat nafsu kita ingin selalu disampaikan. Semiskin-miskinnya kita nggak ada kita buka puasa dengan satu macam. Betul? Pira macam Bu? 4. Terus meskipun 4 macam kira-kira buik serapun. Nanti lamun tama nasi kencing air selesai masalah. Lebih banyak yang habis apa disisain? Lebih banyak sisa. Kenapa demikian? Nafsu. Makanya kalau orang yang sampai pada derajat yang pertama tadi, menjadikan puasa itu sebagai ibadah musyahadah, wanden pikirang buka puasa, dia udah ndak mikirin ada apa menu saya hari ini, dengan apa saya harus buka puasa. Yang dia pikirin, puasa saya diterima sama Allah apa enggak, sempurna tidak puasa saya hari ini. Karena belum tentu Ramadan yang akan datang bisa sampai umur saya ke situ. Itu yang mereka pikirkan. Lamun kita mikirang umur Ramadan tahun depan atau mikirang apa tekadu buka? Hah? Kalau masih kita memikirkan dengan apa saya harus buka puasa hari ini, mohon maaf, belum sampai kita masuk pada derajat puasa awam. Awam pun belum bisa, apalagi khawas, apalagi khawasul khawas lagi. Karena orang awam itu ketika puasa itu sampai pada derajat yang terendah dalam dirinya, yang ada dalam pikirannya, ini puasa udah pasti tidak menurut ajaran Allah. Lamun itu yang kita pikirin apa? Peceluah, pelecinguah, cerorotuah, apa malik. Awam pun kita belum masuk, karena masih kita digoda oleh syahwat. Kenapa? Wa inna ma taqwa bil akli wasyurbi. Syahwat itu akan kuat dengan ditambah makan dan minumnya. Makanya kita ini kalau udah habis buka puasa kembali seperti sedang tidak berpuasa, kembali seperti bukan kita di bulan Ramadan. Padahal sesungguhnya apa? Siang maupun malam Ramadan itu keberkahannya nggak ada beda, nggak ada beda. Syahwat itu akan kuat dengan makan dan minum. Maka ketika makan dan minum itu banyak, godaan syaitan pasti kuat. Tapi dengan laparlah syahwat itu baru bisa lemah. Maka syaitan akan lemah menggoda iman manusia ketika dia sudah diberikan rasa lapar dan haus. Wah, ndek narak mikirang apa-apa. Coba lihat saat kita lagi lapar di siang hari bulan Ramadan, ndek narak pelinggi mikirang apa selain-lain, ndak ada. Yang dipikirin kadang pira jelo lebaran, kadang pira jelo lebaran Bu. Hah? Masya Allah. Yang kita pikirin, puasa saya diterima apa tidak, bisakah saya kembali dengan Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan, amin ya Rabbal. Paman hadzal wajhi sara saum babal ibadah.
apabila yang dua ini sudah mampu kita rasakan. Pertama, puasa itu adalah ibadah batin, ibadah rahasia saya dengan Allah. Maka setiap apa yang saya rahasiakan, tidak ada yang rahasia di sisi Allah. Yang kedua, aku puasa ini adalah untuk melawan musuh Allah pada diriku sendiri. Kalau yang dua ini sudah ada, apa kata beliau? Wa paman hadzal wajhi, apabila ini dua hal ini sudah nampak pada diri kita, sorosom babal ibadah, barulah engkau mampu merasakan puasa ini adalah pintu ibadah kita menuju Allah. Karena tidak ada ibadah sehebat orang puasa, dan puasa itu adalah ibadah tertua di muka bumi, lebih tua dari solat, lebih tua dari haji, lebih tua dari zikir. Karena manusia pertama yang Allah ciptakan, ibadah pertama yang beliau lakukan adalah puasa. Maka disebut puasa ini adalah ibadah tertua. As-saum babal ibadah. Puasa itu adalah pintu utama, gerbang utama ibadah kita menuju Allah. Wasara junnatun, dan puasa ini adalah dinding kita dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan yang dua ini Allah titipkan dalam diri kita semuanya. Amin. Mudah-mudahan hakikat daripada puasa ini Allah berikan kepada diri kita, dan mudah-mudahan Allah kuatkan kita, Allah istiqomahkan kita, Allah tanamkan keridhaan dan keikhlasan di dalam ruhani kita, hingga kita mampu menjalankan ibadah di bulan Ramadan ini dengan terbaik, dengan sempurna atas bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan puasa kita sampai akhir Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan nanti kita keluar dari Ramadan menjadi hamba yang aidin, yang faizin, yang makbulin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma allimna ma yanfa'una wa wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqa. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Ashhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah, nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.